dan diceritakan dia menemui Garuda Raja itu tadi. Lalu di situ si Jayabaya lalu menggunakan pusakanya Jemparing Tripusara tadi diarahkan kepada si Garuda Raja itu tadi, hingga membuat Garuda Raja tadi tewas, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada cerita menarik apa saja di dalamnya? Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang gagalnya perdamaian antara Trah Negara Imantauko dan Trah Negara Astina. Iya benar. Nah, untuk kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang apa lagi, Mas? Nah, untuk kesempatan kali ini Mas Bayu, kita akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu sekarang yaitu Jayabaya Rabi, Mas Bayu. Jadi anaknya Gendrayana Rabi. Nah, di kemarin kan Jayabaya kan dipasangkan dengan anaknya Patih Sutekno, yaitu Dewi Sri Teknowati yang diculik oleh Gandharwa Cancatmoko di episode kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Jayabaya Rabi pada saat itu. Nah, diceritakan di negara Widarba atau di negara Mamenang itu sendiri. Nah, sang raja Gendrayana tadi beserta Patih Sutekno di situ, sang raja memikirkan tentang anaknya, yaitu si Jayabaya dan juga Dewi Teknowati, Sri Teknowati tadi, yang tiba-tiba tadi keduanya tadi pergi dari kedaton negara Mamenang itu sendiri, Mas Bayu, karena di situ para raja dan senopati tadi belum mengetahui bahwasanya hilangnya Dewi Teknowati tadi diculik oleh Gandharwa Cancatmoko itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ juga karena Jayabaya tadi mencari pasangannya tadi, lalu dia pergi dari negara Mamenang itu sendiri. Nah, pada saat itu ketika sang raja dan sang Patih Tekno tadi memikirkan hal tersebut, datanglah seorang begawan bernama Begawan Daniswara dari Pertapan Nilandusa itu tadi, mengatakan kepada Prabu Gendrayana pada saat itu bahwa kedatangannya ke negara Mamenang tadi dia untuk mencari si Jayabaya, meminta bantuan si Raden Jayabaya supaya bisa mengusir hama yang sedang melanda sawah dan perkebunan di sekitaran pertapan tersebut. Nah, pada saat itu sang raja mengatakan bahwasanya Raden Jayabaya tersebut sedang pergi tanpa pamit dari negara Mamenang itu sendiri, dan Prabu Gendrayana tadi lalu meminta bantuan malah kepada si sang begawan tadi untuk mencari si Raden Jayabaya itu sendiri, Mas Bayu. Nah, di situ sang begawan Daniswara tadi pada saat bersedia untuk mencari kepergian dari Raden Jayabaya itu sendiri, lalu dia pamit, dan di situ ia ditemani oleh para punggawa Mamenang, salah satunya yaitu Haryo Suksara di situ, Mas Bayu. Nah, akhirnya berangkat di situ sang begawan dan Haryo Suksara. Nah, di tempat lain di namanya Artikandaka, di situ ada seorang Gandharwa bernama Gandharwa Salinga dan Gandharwa Salimbu, yang kemarin saya ceritakan mereka adalah saudara dari Gandharwa Cancatmoko. Nah, mereka pada saat itu sedang memikirkan saudaranya, yaitu Gandharwa Cancatmoko yang mencuri putri kepatihan negara Mamenang, yaitu Dewi Sri Teknowati. Nah, pada saat itu diceritakan Dewi Sri Teknowati tadi tidak mau dengan Cancatmoko, lalu dia dikutuk berubah menjadi patung di situ, Mas Bayu. Nah, pada saat itu datanglah si
Dewi Sulingi. Dewi Sulingi adalah istri ini dari Gandharwa Janjatmoko. Dia mengatakan kepada si Sulinga dan Salimbu supaya bersiap-siap jika nanti ada seseorang yang mencari hilangnya putri dari Patih Sutikno tersebut, Mas Bayu. Oh, ternyata Dewi Sri Tiknowati sekarang diculik oleh Gandharwa Janjatmoko ya, Mas? Benar sekali, Mas Bayu. Lalu sekarang Jayabaya ada di mana, Mas? Nah, di situ diceritakan Raden Jayabaya tadi pergi ke hutan cendana, Mas Bayu, di situ. Nah, Raden Jayabaya di situ ditemani para punakawan sedang prihatin, sedih hatinya memikirkan pasangannya yaitu Dewi Sri Tiknowati yang pergi dari kerajaan Mamenang itu sendiri. Nah, pada saat itu datanglah Begawan Daniswara tadi. Ternyata Daniswara mengetahui letak si Raden Jayabaya. Dia datang bersama Haryo Susara menemui Raden Jayabaya, dan di situ dia mengatakan bahwasanya dia meminta bantuan Raden Jayabaya untuk bisa mengusir hama sawah atau sapin yang sedang melanda sekitaran pertapan tersebut, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon Jayabaya saat itu? Padahal dia sedang bersedih untuk mencari pasangannya saat itu. Nah, di situ diceritakan walaupun si Jayabaya itu tadi sedang sedih, akan tetapi dia karena seorang kesatria dia tetap bersedia membantu orang yang kesusahan, yaitu Sang Resi itu tadi. Lalu diceritakan mereka akhirnya menuju ke pertapan Nilandusa, pertapan si Resi Daniswara itu tadi. Nah, singkat cerita si Raden Jayabaya tadi telah sampai di pertapan tersebut. Lalu dia bisa melihat segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama itu tadi, kerusakan di sawah tersebut, karena sawah tersebut diceritakan dikeroyok oleh hama walang, Mas Bayu. Nah, yang di situ ribuan, banyak sekali menghancurkan sawah di situ. Nah, di situ akhirnya Jayabaya tadi merasa ada yang ganjal. Oh, istilahnya tidak dalam bahasa Jawa tidak sakbaene kok ono walang seperti itu, banyak sekali. Nah, merasa ada yang ganjal, lalu diceritakan dia mengusapkan matanya dengan lisah pranowo di situ, dan pada saat itu diceritakan dia bisa melihat ratune para walang itu tadi yang bernama Prabu Kintoko. Di situ Jayabaya menemui sang raja tadi, lalu dia mengusir, mengatakan harus si Raja Kintaka beserta anak buah walang-walang tadi harus pergi dari tempat tersebut. Nah, Rajane Walang tadi diceritakan tidak terima. Lalu di situ terjadilah peperangan melawan si Jayabaya tadi, dan si Raja Walang itu tadi Kintoko tadi dia kalah dan mengaku teluk kepada Jayabaya. Lalu dia mengatakan bahwasanya dia akan pergi dan mengiring para walang-walang anak buah itu tadi untuk pergi dari pertapan tersebut, Mas Bayu, dan berjanji tidak akan kembali lagi di situ. Nah, diceritakan hewan-hewan itu tadi, walang-walang dan serangga tadi bisa musnah pergi dari pertapan tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Raden Jayabaya berhasil mengusir hama tersebut ya, Mas? Nah, benar sekali. Nah, tiba-tiba pada saat itu, Mas Bayu, setelah itu ada sebuah cahaya yang sangat terang sekali tadi jatuh di hadapan si Jayabaya tadi. Nah, ternyata itu tadi berasal dari cahaya tersebut berasal dari seorang pandita pada saat itu mengatakan bahwasanya ia bernama Resi Kumbayono, anak dari Empu Broto dari negara Astina, dan ia mengatakan dia ingin berguru kepada Jayabaya karena dia istilahnya ingin belajar untuk ilmu mengusir hama itu tadi, Mas Bayu. Dan di situ Jayabaya menerima paswitan atau murid itu tadi si Resi Kumbayono itu tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu diceritakan ada seekor babi hutan namun berwarna bule bukan hitam mengamuk pada saat itu, mengamuk di pertapan tersebut, lalu dikejar oleh si Jayabaya tadi. Nah, dan di situ Jayabaya tadi mengejar hingga sampai masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ternyata babi tersebut masuk ke dalam Wisma Kencana, dan ternyata pada saat itu di situ ada duduk seorang batari bernama Bathari Pertiwi itu tadi. Jadi istilahnya si babi hutan tadi memancing Jayabaya untuk ikutnya masuk ke dalam hutan tadi menemui Bathari Pertiwi itu tadi. Nah, Raden Jayabaya lalu menemui Bathari Pertiwi dan mengaturkan baktinya pada saat itu. Nah, di situ lalu sang Bathari tadi memberikan sebuah pusaka kepada si Jayabaya bernama Kiai Tripusara, Mas Bayu. Nah, pada saat itu si Jayabaya mengucapkan terima kasih, lalu di situ dia minta pamit kepada Bathari Pertiwi karena sudah diberikan pusaka tersebut, Mas Bayu. Nah, lalu dia pamit menemui si
Sang Begawan, Daniswara dan juga para prajuritnya Haryo Suksoro di situ. Nah, di situ lalu mereka bersama-sama lagi masih mengusir hama. Jadi hamanya itu tadi tidak hanya Walang pada saat itu, Mas Bayu. Lalu di situ lalu naik ke gunung itu tadi, dan di situ dia juga diceritakan berperang dengan rajanya tikus bernama Prabu Hiranwoko, dan juga ada namanya Patih Jinodo tadi. Dia berperang dengan Rajaning dan Patih Tikus itu tadi, dan diceritakan Raja dan Patih Tikus tadi mengaku teluk kalah melawan Jayabaya, dan di situ dia memberikan sebuah ilmu atau kawruh tentang tata cara pengolahan sawah tadi atau tegalan agar tidak diserang hama itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita lalu Raja Tikus itu tadi pergi dari pertapan tersebut bersama prajurit-prajuritnya yang tentunya para tikus-tikus itu tadi. Nah, selanjutnya Jayabaya pun juga berperang melawan Raja Burung, Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan Jayabaya tadi diceritakan maju dia menemui Raja Burung itu tadi. Nah, setelah dipanah tadi Batar menjadi seorang Batara bernama Batara Emprit Anjalu pada saat itu, dan dia juga perang melawan ratunya Raja Hutan. Jadi Raja Babi Hutan itu juga ada rajanya, Mas Bayu, bernama Sang Hyang Sungkara, Mas Bayu. Jadi hewan-hewan tadi di dalam mitologi Jawa tadi memiliki raja sendiri, memiliki raja-raja sendiri itu tadi. Nah, diceritakan setelah semua hama itu tadi pergi, Mas Bayu, diceritakan di pertapan tadi si Resi Kumbayono tadi mengatakan kepada Jayabaya bahwa di tempat tersebut, Mas Bayu, terdapat sebuah sumber air atau sendang istilahnya dalam bahasa Jawa yang sangat besar sekali, toe atau sumber itu tadi bisa mengeluarkan air yang sangat besar itu. Sendang tersebut merupakan tempat minumnya para hama-hama itu tadi, tempat tinggalnya para hama-hama itu tadi, dari walang, tikus, babi hutan dan manuk tadi. Istilahnya minumnya tadi di situ, Mas Bayu. Sendang itu ya? Benar sekali, Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan Raden Jayabaya setelah mendengar hal tersebut, Mas? Nah, sebentar, Mas. Ya? Sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ Raden Jayabaya lalu mencari sendang tersebut. Nah, diceritakan setelah ketemu si Jayabaya mendekati sendang itu tadi, lalu dia memasukkan jemparing pemberian Dewi Pertiwi yaitu Tribusoro tadi, dan pada saat itu diceritakan sendang itu tadi menjadi panas umop, Mas Bayu. Nah, tiba-tiba pada saat itu keluar Bathara Gundala namanya dari dalam sendang tersebut dan mengaku tobat dan teluk pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ Raden Jayabaya memberikan maaf kepada si Bathara Gundala itu, dan Gundala pada saat itu kembali ke Kahyangan pada saat itu. Nah, setelah selesai kewajibannya itu tadi mengusir para hama-hama itu tadi di sekitar pertapan Nilodusa itu tadi, Raden Jayabaya lalu minta pamit untuk melanjutkan perjalanannya mencari pasangannya tadi yaitu Dewi Sri Teknowati itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya dia berangkat. Nah, diceritakan di hutan namanya hutan Suroteleng. Di situ ada Gandharwa Janjatmoko itu tadi menerima kedatangan saudaranya yaitu Salinga, Gandharwa Salinga dan Gandharwa Salimbu. Ternyata kedua saudara si Janjatmoko tadi datang itu hanya mengingatkan kepada Gandharwa Janjatmoko supaya menghentikan niatnya itu tadi untuk menikahi anak Patih Sutekno itu tadi. Nah, karena pada saat itu diceritakan kepergiannya dari Sang Dewi Sri Teknowati tersebut sedang dicari, menjadikan geger negara Menang dan sedang dicari oleh para senopati dan para prajurit-prajurit negara Mamenang itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu apakah Dewi Sri Teknowati akan dilepaskan oleh Janjatmoko tersebut, Mas? Nah, di situ Gandharwa Janjatmoko tadi diceritakan dia keras kepala, dia tetap di dalam pendirian, tidak mau menyerahkan Dewi Sri Teknowati ataupun mengembalikan. Nah, di situ ceritakan patungi tadi karena Dewi Sri telah berubah menjadi patung lalu dipondong pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Sri Jayabaya tadi ternyata mengetahui letak isi Gandharwa Janjatmoko itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu si Jayabaya tadi lalu mengeluarkan panahnya namanya senjata pangruat lalu mengarahkan ke patungnya si Dewi Sri Teknowati tadi dipanah dan mengenai patung tersebut, dan diceritakan patung tersebut akhirnya badar. Si Dewi Sri Teknowati berubah menjadi kembali ke wujud mulanya ke asalnya yaitu manusia biasa, dan pada saat itu Dewi Sri Teknowati tadi berhasil
kabur. Lalu pada saat kabur dikejar oleh si Gandharwa Janjatmoko. Nah, Sri Teknowati lalu diselamatkan oleh Haryo Suksoro itu tadi yang menemani si Jayabaya itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana reaksi Gandharwa Janjatmoko melihat tersebut, Mas? Nah, Janjatmoko pada saat itu melihat Sri Teknowati yang berhasil diselamatkan tadi, lalu dia marah pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu dia kalah melawan Raden Jayabaya itu tadi, terjadi peperangan di situ. Gandharwa Janjatmoko tadi kalah, lalu berhasil dipikut oleh si Raden Jayabaya, dan di situ dia mengaku teluk. Dan Janjatmoko mengatakan bahwasanya niatnya untuk menculik sang dewi tadi karena dia diutus oleh seorang Garuda namanya Garudaraja yang bertambat di namanya Randuwono pada saat itu, Mas Bayu. Nah, Jayabaya pada saat itu belum percaya, lalu dia mengutus anak buahnya yang berwujud burung namanya burung Paksijohan untuk mencari tahu tentang Garudaraja tersebut. Nah, si Paksijohan tadi ceritakan terbang atau mabur di sekitaran Randuwono tadi untuk mencari tahu Garuda Raja tersebut benar adanya atau tidak. Nah, diceritakan di situ si Paksijohan tadi ketika mengitari Randuwono tadi mengetahui di situ ada burung yang sangat besar, yaitu Garudaraja itu tadi. Nah, pada saat segera mungkin Paksijohan tadi menemui si Jayabaya itu tadi. Nah, Raden Jayabaya pada saat itu mendengar kabar dari anak buahnya yang berwujud burung johan itu tadi, lalu dia diceritakan tadi meminta untuk digendong oleh Gandharwa Janjatmoko yang telah menjadi anak buah si Jayabaya tadi, diminta untuk digendong terbang mengejar si Garuda Raja tersebut. Dan diceritakan dia menemui Garuda Raja itu tadi, lalu di situ si Jayabaya lalu menggunakan pusakanya Jemparing Tribusara tadi diarahkan kepada si Garuda Raja itu tadi, hingga membuat Garuda Raja tadi tewas, Mas Bayu. Setelah si Jayabaya berhasil membunuh Garuda Raja tersebut, ternyata si Jayabaya tadi belum mau turun ke daratan, lalu dia masih ingin terbang. Diceritakan terbangnya tadi sangat tinggi sekali, lalu dia diceritakan bisa memanah bintang-bintang di langit pada saat itu, Mas Bayu. Bathara Kartika itu tadi diceritakan dewane bintang lintang itu tadi melihat tersebut dia kaget, lalu di situ dia memberikan pusaka kepada si Jayabaya tadi berwujud cincin, lalu berwujud cincin yang bernama Manik Lukita Mustika Krawang tadi diberikan kepada Raden Jayabaya. Nah, setelah itu Raden Jaya pun berterima kasih, lalu akhirnya dia memerintahkan Janjatmoko untuk turun ke bumi, ke daratan pada saat itu. Nah, hal seperti ini di dalam epos pewayangan itu tadi seperti mustahil seseorang bisa memanah bintang itu tadi. Namun di cerita sumber-sumber cerita Serat Pustaka Raja seperti itu adanya, Mas Bayu. Saya di sini hanya menyampaikan seperti itu. Nah, akhirnya kita lanjutkan. Akhirnya Jayabaya tadi turun ke bumi dan menemui pasangannya itu tadi, Dewi Sri Teknowati tadi yang diselamatkan oleh Suksoro itu tadi. Nah, pada saat itu lalu diajaknya untuk kembali ke negara Memenang. Nah, sedangkan Prabu Gendrayono di negara Memenang dia menerima tamu adiknya itu Prabu Ramayana dan Rama Prawa. Pada saat itu mereka sedang memikirkan tentang Jayabaya dan Teknowati tadi kok belum bisa kembali ke negara Memenang pada saat itu. Nah, selang beberapa waktu datanglah si Jayabaya beserta rombongan, ada Resi Daniswara dan juga Suksoro tadi. Dia datang bersama Dewi Sri Teknowati, berhasil menyelamatkan anak patih itu tadi, dan sang raja pada saat itu sangat senang. Dia bangga kepada anaknya tadi telah kembali. Nah, diceritakan lalu sang raja Gendrayono lalu menikahkan anaknya yaitu Jayabaya dengan anak Patih Sutekno yaitu Dewi Sri Teknowati itu tadi. Dan di situ si Gendrayono itu tadi diceritakan dia lalu lengser ke Prabon, dia turun tahta dan digantikan oleh anaknya Raden Jayabaya tadi menjadi raja di negara Memenang, bergelar Sri Bathara Aji Jayabaya di situ, Mas. Dan istrinya Dewi Sri Teknowati tadi bergelar Kanjeng Ratu ing Memenang. Dan setelah itu si Patih Sutekno pun juga lengser ke Prabon dan digantikan oleh Haryo Suksoro menjadi patih di negara Memenang itu sendiri, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang
Raden Jayabaya menggantikan Prabu Gendroyono menjadi raja di negara Mamenang ya. Ya benar sekali Mas Bayu. Nah diceritakan Gendroyono tadi lalu memanggil Begawan Daneswara dan Kumbayono itu tadi untuk diajak sarasehan itu berembuk tentang ilmu sampurnaning pati. Nah pada saat itu diceritakan Gendroyono tadi memanggil putrane si Jayabaya beserta istrinya. Di situ Gendroyono mengatakan kepada anaknya bahwasanya dia ingin pamit untuk bisa mencapai moksa bersama istri-istrinya Dewi Padmawati dan Sri Keswara di situ. Nah Gendroyono pada saat itu beserta kedua istri yang tadi diceritakan lalu masuk ke dalam Candi Rukmi, tempat untuk moksa tadi. Lalu di situ mereka bersemedi mengucapkan mantra-mantra dibantu dengan para resi yang datang pada saat itu. Setelah itu Mas Bayu terdengar suara gemuruh di bagian bumi itu tadi, badai petir terjadi di mana-mana. Itu tadi ternyata sebagai pertanda bahwasanya Gendroyono beserta kedua istrinya itu tadi Dewi Padmawati dan Sri Keswara tadi telah mencapai moksa ilang saragani di situ Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat setelah itu si Prabu Jayabaya tadi lalu mengutus kepada para brahmana dan resi untuk bersemedi namanya ngitung rahayuning jagat selama 40 hari 40 malam, dan para kesatria dan para punggawa Mamenang pada saat diutus untuk memakai busana serba putih warna putih selama 40 hari 40 malam sebagai tanda bela sungkawa atas kepergian dari orang tua dari Prabu Sri Aji Jayabaya, yaitu Prabu Gendroyono itu sendiri Mas Bayu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kelanjutan dari negara Mamenang. Yang menggantikan Gendroyono adalah anaknya, yaitu Raden Jayabaya bergelar Prabu Sri Aji Jayabaya itu Mas Bayu. Nah, sedangkan Gendroyono moksa bersama istrinya. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang raja baru negara Mamenang, yaitu Prabu Jayabaya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.